هو النور هو النور هو النور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allah barik lana fi lisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bigudumikum. Al-Fagir ucapkan kepada seluruh dan segenap para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufik, hidayah, inayah, riayah, hirasa wa himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani dan juga rohani kita, luang pula waktu kita, sehingga kita dapat kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, mensyiarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di Rubat Huraidah ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita keluar rumah sampai kita pulang lagi ke tempat kita masing-masing. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Dan semoga duduknya kita, kumpulnya kita di sini juga terhitung sebagai silaturahim di antara kita sekalian. Yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi usia kita. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, lancarkan, gampangkan rizki kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini juga terhitung dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Salah satu kewajiban kita yang wajib untuk kita kerjakan, sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perintahkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Karena ilmu itulah yang bikin ibadah kita diterima. Karena ilmu itulah yang bikin ibadah kita menjadi sah. Dan lebih besar harapan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang berbuat amal, setiap orang yang beramal bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu, maka amal-amalnya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Jadi mudah-mudahan duduknya kita di sini terhitung dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu, dan kita dianugerahi ilmu yang manfaat. Manfaat buat diri kita pribadi khususnya, manfaat buat agama kita, buat dunia kita, dan juga buat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga duduknya kita di sini, tentunya kita berharap dapat menambah semangat kita untuk terus istiqomah menjalankan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya, dawam dalam melaksanakan hal tersebut hingga ajal menjemput kita, agar kita sekalian berakhir dengan bahagia, husnul khatimah, dan tidak berakhir dengan celaka, su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyiral jamaah rahimakumullah. Selanjutnya
Mari kita sama-sama masih melanjutkan pelajaran kita, bacaan kita, kajian kita dari kitab Bidayatul Hidayah lil Imamil Ghazali. Sebelum itu sebagaimana biasa mari sama-sama kita baca dulu suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratil Habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi. Kemasukan ilar يكتب سنة حجة الإسلام وبركة الأنام أبي حنب محمد بن حمد القتيادة في شرح هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر الجابر البندري ثم الأستاذ الله عليه يقول سنة ثم الله تبسم أنا متفشم برحمة لعلم بركة وصرار منارهم وعلومهم ونفاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين. باب آداب دخول الخلاء. Bermula ini yaitu bab tentang adab masuk ke dalam kamar mandi, masuk ke dalam WC, masuk ke dalam toilet. Wa idza lalu jika qasata menuju siapa engkau baital ma'i kamar mandi atau WC atau toilet liqada'il hajat untuk menunaikan hajat, baik itu buang air kecil, baik itu buang air besar, fagaddim maka dahulukan siapa engkau fid dukhul di saat masuk rijlaka pada kakimu al-yusra yang kiri. Wa fil khuruj dan di saat keluar rijlaka pada kakimu al-yumna yang kanan. Wala tashib dan jangan membawa serta siapa engkau syai'an pada sesuatu alaihi yaitu atasnya sesuatu ismullahi ta'ala bermula nama Allah ta'ala wa rasulih dan juga rasulnya. Wala tadkhul dan juga jangan masuk siapa engkau hasirar ra'si dalam keadaan terbuka kepalanya tanpa penutup kepala. Wala hafiyal godamen dan juga tidak menggunakan alas kaki, kedua alas kaki, nyeker dan tidak nyeker. Wagul dan ucapkanlah siapa engkau inda dukhul ketika engkau masuk Bismillah, a'udzubillah minar rijsin najis al-khabith al-mukhbith asyaitanir rajim. Atau yang biasa kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Wa 'indal khuruj dan ketika keluar ghufranak. Dan ketika keluar membaca ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anni wa 'afan. Wa yanbaghi dan hendaknya apa? Antu idda mempersiapkan siapa engkau an-nubala pada beberapa batu
qabla qada'il hajat, sebelum menunaikan hajat. Wa alla, dan hendaknya tidak tastanji beristinja siapa engkau bil ma'i dengan air fi maudhi'i qada'il hajat, di tempat buang hajat. Wa antas tabri'a, dan hendaknya beristibra siapa engkau minal bauli, dari buang air kecil, bitanah nuhi, dengan berdahem, wan natri, dan mengurut, salasan pada 3 kali, wa biimrori, dengan mengusap-ngusap, yadil yusra, dengan tangan kirimu, ala asfalil ghadib, pada di atas asfalil ghadib, di bawah batang zakar. Wa in kunta, dan jika adanya siapa engkau fis sahra, di tempat yang terbuka, fab'id, maka menjauhlah siapa engkau an uyunin nadhirin, dari pandangan-pandangan orang. Wastatir, dan tutuplah siapa engkau bisyai'in, dengan sesuatu, in wajadtahu, jika mendapatkan siapa engkau hu, padanya sesuatu. Wala, dan juga taksyib, wala taksyib, dan tidak menyingkap siapa engkau aurataka, pada auratmu, qoblal intihai, sebelum selesai, ila maudhi'il julus, ke tempat duduk. Wala tastaqbili syamsa, dan juga tidak menghadap siapa engkau asyamsa, pada matahari, walal gamara, dan juga bulan. Wala tastaqbilil kiblata, dan juga tidak menghadap siapa engkau al kiblata, pada kiblat. Wala, dan juga tidak tastadbir ha, membelakanginya siapa engkau ha, padanya kiblat. Wala tajlis, dan jangan kau duduk. Wala tajlis, dan jangan duduk siapa engkau duduk untuk beristinja fi mutahadditsin nas, di tempat orang biasa berkumpul. Wala tabul, dan juga jangan buang air kecil siapa engkau fil ma'ir raqid, di air yang tergenang. Wa tahta syajarah, dan juga di bawah pohon al-muthmirah, yang berbuah. Wala fil hajar, dan juga tidak di batu. Wahdharil arda as-salbah, dan hati-hatilah engkau al-arda, pada tanah as-salbah yang keras. Wa mahabbarri, dan juga hembusan angin. Ihtirazan, karena hati-hati, minar rasyas, dari percikan. Ligaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan umumnya azab kubur itu minhu, darinya. Dari gara-gara kita beristinja, kita buang air kecil atau buang air besar, kena percikan, kita tidak teliti, sehingga akhirnya mengakibatkan itu najis nempel di badan kita, di pakaian kita, yang pada akhirnya kebawa saat kita ibadah. Nah, kebanyakan azab kubur itu rata-rata dari akibat percikan tersebut. Wattaki, dan bertumpulah siapa engkau fi julusika, di dudukmu, ala rijlil yusra, atas kaki yang kiri. Jadi jongkok, kaki kirinya di atas, diangkat satu. Ya. Wala tabul, dan jangan buang air kecil siapa engkau qaiman, dalam keadaan berdiri, illa, kecuali an daruratin, dalam keadaan darurat. Wajma, dan gabungkanlah siapa engkau fil istinja, di dalam beristinja, bainal isti'malil hajar, antara memakai batu, wal ma'i, dan juga air.
Faiza dan jika arota menginginkan siapa engkau al-ightisara pada meringkas ala ahadihima atas salah satu dari keduanya, falma'u maka bermula air, yaitu afdalu lebih afdal. Wa in ightasarta dan jika meringkas siapa engkau alal hajar atas batu, fa'alaika maka atasmu antas ta'mila hendaknya menggunakan siapa engkau salah sata ahjarin pada 3 batu, tohirotin yang bersih, munasyafatin yang dapat menyerap, lil aini fisiknya najis. Tamsahu mengusap siapa engkau biha dengan 3 batu tersebut, mahallan nahwi pada tempat keluarnya kotoran, bihaitsu dengan sekiranya la tantakilu tidak berpindah apa an najasatu najis an maudhi'iha dari tempatnya najis. Wa kadzalika dan begitu juga tamsahu membasuh siapa engkau al-ghadiba pada batang zakar fi salatati mawadhi'an di 3 tempat min hajar dari batu. Fa illam yahsul dan jika tidak sampai apa al-ingau bersih bisalasati dengan 3 batu tersebut, fatamim maka sempurnakanlah siapa engkau khamsatan pada 5 batu au sab'atan atau pada 7 batu, ila ayan yunqiya bil itar sampai hilang, sampai bersih bil itar dengan bilangan ganjil. Fal itaru maka bermula ganjil, yaitu mustahabun disunahkan. Wal inqa'u dan bersihnya najis, yaitu wajibun, hukumnya wajib. Wala dan janganlah tastanji beristinja siapa engkau illa kecuali bil yadil yusra dengan menggunakan tangan al yusra yang kiri. Wa qul dan ucapkan siapa engkau indal faragh ketika selesai minal istinja dari beristinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Wadluk dan gosok-gosoklah siapa engkau yadaka pada tanganmu ba'da tamamil istinja setelah sempurna beristinja bil ardi dengan tanah, au biha iti atau ke tembok, tumagsilha kemudian cucilah siapa engkau ha padanya tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita sampai kepada bab yang membahas tentang adab masuk ke dalam kamar mandi, atau masuk ke dalam WC, atau masuk ke dalam toilet, atau suatu tempat di mana kita ingin membuang hajat. Jadi Islam ini agama yang syamil, agama yang kamil, agama yang menyeluruh dan agama yang sempurna. Islam bukan hanya sekedar sholat, Islam bukan sekedar puasa, Islam bukan sekedar berzakat, Islam bukan sekedar berhaji, tapi semua kegiatan-kegiatan kita di berbagai aspek kehidupan kita ini diatur sedemikian rapihnya di dalam agama ini, termasuk urusan yang menurut kita ini sepele, yang menurut kita ini nggak penting, masuk kamar mandi. Bayangin, masuk kamar mandi aja ada aturannya. Masuk kamar mandi yang kita anggap perkara yang nggak penting, perkara yang sepele. Tapi ternyata agama kita mengatur itu sedemikian rupa rapihnya. Jadi ada adab-adab ketika kita masuk ke kamar mandi. Ketika kita mau masuk ke kamar mandi,
maka dahulukan kaki kiri kita. Dan ini juga berlaku buat tempat-tempat yang dianalogikan, dikiaskan seperti kamar mandi. Jadi tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang nggak baik, tempat-tempat yang di situ nggak ada kebaikan, ketika kita mau masuk ke dalam situ, kita gunakan kaki kiri kita terlebih dahulu. Misalkan ke tempat maksiat, ya, ke tempat maksiat, masuk kaki kiri dulu. Misalkan kita lagi ikut ngegerebek tempat maksiat nih, warung remang-remang, tempat di mana orang di situ biasanya mabok, biasanya judi, biasanya berzina. Kita lagi ikutan nih, misalkan ngegerebek nih, masuk ke dalam tempat tersebut, gunakan kaki kiri terlebih dahulu. Jadi tempat-tempat seperti itu dianalogikan, dikiaskan, disamakan seperti kamar mandi, tempat buang kotoran, tempat yang nggak bersih. Jadi ketika kita mau masuk dengan kaki kiri, kemudian baca doa, minimal baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dan kemudian masuk kamar mandi, jangan sampai kita terbuka kepalanya. Masuk kamar mandi, jangan sampai terbuka kepalanya. Pakai peci, Bib, pakai peci. Kalau perlu di depan kamar mandi tuh siapin peci khusus buat kita masuk ke kamar mandi. Atau kalau misalkan kagak ada peci, itu anduk kita tutupin kepala kita. Itu disunahkan ya. Kemudian juga jangan sampai masuk kamar mandi nyeker. Makanya sediain tuh di rumah kita sendal khusus buat ke kamar mandi. Jangan dibawa sampai ke ruang tamu. Akhirnya najisnya bececeran nanti di rumah kita. Sediain khusus tuh di rumah kita, beli sendal jepit, paling berapa duit, taruh tuh di kamar mandi. Jadi kalau mau ke kamar mandi, kita pakai sendal. Apalagi yang punya anak kecil nih. Apalagi yang punya anak kecil. Nah kita bolak-balik kamar mandi, kemudian habis itu ke ruang tengah, kemudian ke kasur, ya, itu belepetan najisnya. Ya. Kita mesti resik hal-hal yang seperti itu. Ya. Usahakan semaksimal mungkin untuk kita perhatikan hal-hal yang demikian, karena itu yang penting. Jadi sediain tuh sendal jepit depan kamar mandi khusus buat kita mau masuk ke kamar mandi. Jadi ketika masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, kemudian pakai tutup kepala, pakai sendal. Jangan sampai kemudian kita masuk kamar mandi tanpa tutup kepala, apalagi juga tanpa sendal. Akhirnya najisnya belepotan kemana-mana. Akhirnya rumah kita dari ujung ke ujung itu penuh dengan najis. Sehingga pada akhirnya ketika kita sholat kita karena tempatnya kagak suci, maka sholat kita jadi nggak sah. Jadi hal-hal yang kayak begini penting kita perhatiin. Kenapa penting? Karena justru ini yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari nih yang begini nih. Makanya Imam Ghazali ini mulai betul-betul dari dasar. Dari mulai kita bangun tidur, kudu ngerjain apa kita. Dari mulai kita bangun tidur, habis dari bangun tidur kita ke kamar mandi. Oh di kamar, dari mulai bangun tidur ada adab-adabnya. Mesti bagaimana kita ketika mau bangun tidur. Kemudian habis bangun tidur biasanya kita ke kamar mandi. Ke kamar mandi ada adab-adabnya. Dahulukan kaki kiri, pakai tutup kepala, pakai sendal. Kemudian jangan membawa sesuatu yang di situ ada asma Allah. Misalkan apa, cincin. Biasanya kan tuh cincin, ada cincin yang ada tulisan nabinya tuh ya. Ada cincin tulisan Allahnya, itu lepas dulu. Nabi, para sahabat itu kalau mau masuk ke kamar mandi, cincinnya dilepas. Kenapa? Karena di cincin mereka ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dilepas dulu. Habib,
Kalau misalkan baju Beb ada tulisannya bagaimana? Ya lepas. Makanya jujur, saya kurang setuju kalau ada baju, ada tulisan-tulisan asma Allahnya. Ya. Ada tulisan asma Allahnya, ada tulisan nama nabinya di situ. Kalau kita pakai di rumah, masih bisa tuh kita buka dulu. Kalau mau masuk kamar mandi. Cuman kalau kita lagi kemana-mana, masuk toilet umum, ada tulisan Allahnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid. Kan nggak mungkin juga kita buka dulu kan ya. Kadang-kadang main masuk aja. Makanya kalau bisa pakai baju yang lain aja. Baju yang polos saja dah. Yang nggak ada tulisannya. Ya, itu lebih baik. Daripada ada tulisannya, niatnya kita buat syiar. Tapi akhirnya ngerepotin kita sendiri. Begitu kita di mana-mana, pengen masuk kamar mandi, kita pakai baju itu. Kita mau lepas. Kagok kelihatan orang. Kita nggak lepas. Kita masuk bawa asma Allah. Hitungannya kan itu bukan darurat banget. Bukan. Akhirnya serba salah. Hanya nggak bisa hindarin. Yang seperti itu. Kalau mau dipakai di rumah nggak apa-apa. Kalau di rumah kan kita masih lepas, masih bisa dah. Tapi kalau misalkan di luar kan, apalagi di toilet umum, kita buka baju. Orang kan ngeliatin kita risih. Ya. Jadi kalau di rumah mungkin nggak risih. Nah, itu akhirnya ngeribetin kita sendiri. Ada yang nanya lagi, Habib, bagaimana kalau handphone yang ada Al-Qur'annya, Beb, tuh, Beb? Handphone yang ada Al-Qur'annya kita bawa masuk kamar mandi, bagaimana itu, Beb, hukumnya, Beb? Kalau kita tinggalin di luar, hilang, Beb. Kira-kira bagaimana, Beb, ya? Selama itu aplikasinya kagak dibuka, nggak apa-apa. Selama aplikasinya kagak dibuka, tidak apa-apa. Terus kalau aplikasi azan bagaimana, Beb? Biasanya kan ada tuh aplikasi azannya. Kalau udah masuk waktu sholat, itu berbunyi tuh, ada yang azan tuh di handphone tuh ya. Itu bagaimana, Beb? Nah itu dia. Ya. Kalau misalkan ada aplikasi azan dan kita khawatir itu aplikasi berbunyi saat kita lagi di dalam kamar mandi, mendingan kita matiin dulu tuh aplikasi. Mendingan kita matiin dulu daripada ntar kita lagi di kamar mandi, tuh handphone kita berbunyi azan. Nggak boleh, haram. Jadi matiin dulu aplikasinya. Matiin dulu supaya tidak terjadi ketika kita lagi di kamar mandi itu aplikasi berbunyi. Terus yang pakai ringtone sholawat, ringtone qasidah, kalau mau masuk kamar mandi khawatir nanti ada yang telepon, kemudian itu ringtone-nya berbunyi, sholawatan di dalam kamar mandi. Mendingan matiin, silent dulu. Jadi perhatiin hal-hal yang kayak begitu tuh. Karena itu termasuk adab. Jadi asma Allah, asma Nabi, nggak seperti asma kita. Nama Allah, nama Nabi nggak seperti nama kita. Nama kita di kertas, diinjak-injak orang. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau udah nama Allah, nama Nabi, kemudian keinjak-injak, apalagi tujuan injaknya itu tujuan menghinakan, itu bisa jatuh kafir. Tapi kalau nggak menghinakan, tapi dia ini ceroboh, nggak kafir, tapi bisa jadi fasik itu orang. Perhatiin tuh hal-hal yang kayak begitu tuh. Jadi jangan membawa sesuatu yang di situ ada asma Allah dan asma Nabi atau hal-hal yang dimuliakan di dalam agama. Hal-hal yang dimuliakan di dalam agama. Bahkan kami punya guru-guru, beberapa guru kami nih, yang mereka pakai cincin. Cincin ini nggak ada tulisan asma Allahnya, nggak ada tulisan asma Nabinya, nggak ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak ada. Tapi cincin itu biasanya mereka gunakan buat mereka sholat, buat mereka ibadah. Itu cincin selalu ada di tangan mereka. Walaupun nggak ada asma Allahnya, walaupun nggak ada asma Nabinya, tapi mereka tetap copot. Jadi selain asma Allah, asma Nabi, juga sesuatu yang
Muliakan di dalam agama. Misalkan kita punya potongan kain Ka'bah, punya potongan misalkan ininya Rasulullah tuh makamnya Rasulullah tuh, kiswahnya, itu jangan dibawa juga. Walaupun mungkin kita dapat pas potongan yang nggak ada tulisannya, tapi tetap jangan dibawa yang begitu-begitu ya. Sesuatu yang dimuliakan di dalam agama jangan dibawa ke dalam kamar mandi, ke dalam tempat-tempat yang kotor, ke dalam tempat-tempat yang nggak layak. Nah, kemudian juga ketika kita masuk kamar mandi, usahakan ketika kita ingin membuka baju kita, betul-betul kita yakin nggak ada orang yang lihat. Betul-betul udah aman, baru dah tuh kita buka pakaian kita. Dan di dalam kamar mandi jangan ngomong. Ya, kalau ada yang nanya siapa nih, bilang aja, udah begitu aja. Jangan ngobrol, apalagi bawa handphone lagi. Kemudian yang kedua, jangan kebanyakan ngeludah. Kebanyakan ngeludah ketika buang air kecil atau buang air besar, kita ngeludah, kebanyakan ngeludah itu dapat menyebabkan lebih cepat rabun. Kemudian jangan juga keseringan melihat kemaluan kita kalau nggak perlu. Jangan melihat ke atas walaupun kita dalam ruangan. Jangan juga ngelihat ke bawah. Jangan ngelihat kemaluan kita. Udah pandangan ke depan aja udah. Jangan kebanyakan ngomong, jangan kebanyakan meludah. Jadi adab-adabnya luar biasa nih, baru di kamar mandi doang nih. Di kamar mandi nih. Kemudian ya, jangan kita buang air kecil atau kencing dalam keadaan berdiri kecuali darurat. Berarti jongkok, Beb. Jongkok. Jongkoknya gimana, Beb? Jongkoknya seperti biasa, tapi kaki kirinya diangkat. Kaki kirinya diangkat. Kayak orang yang lagi mau lari itu. Kaki kirinya diangkat. Supaya apa? Supaya air kencingnya keluar semua. Nggak ada yang ketahan. Kata Nabi, kebanyakan orang disiksa di dalam kubur tuh gara-gara istinjanya, ceboknya nggak bener. Jadi itu nggak bisa dianggap sepele. Itu nggak bisa dianggap sepele. Kemudian apalagi kata Imam Al-Ghazali, kemudian ketika kita mau buang hajat, hendaknya kita menyiapkan alat yang mau kita gunakan untuk beristinja. Bawa batu. Kalau misalkan kita pengen pakai batu sama air, batu bawa 3. Atau kalau kagak 3, boleh 1, cuman yang ujungnya ada 3. Ya. Yang ujungnya ada 3. Atau kalau nggak 3, 5, kalau nggak 5, 7. Yang jelas bawa hitungan ganjil. Kalau misalkan kita mau ringkes, ya, saya mau ringkes saja, Beb. Antara batu sama air, mana yang lebih afdol? Maka air yang lebih afdol. Tapi seandainya lagi kekurangan air lagi di rumah kita, maka kita bisa gunakan batu. Atau yang sejenis batu. Seperti apa? Misalkan tisu boleh. Tisu boleh. Kemudian daun. Pokoknya yang bisa menghilangkan fisiknya tuh najis. Nah kemudian ketika buang air kecil, setelah kita buang air kecil, hendaknya kita istibro. Apa istibro? Istibro modelnya kayak begini nih. Ini mohon maaf ya. Ini tutut kita nih. Ya. Ini tutut kita. Habis kita kencing. Ini tutut kita habis kita kencing. Kita urut-urut gini deh. 1, 2, 3. Nah, sambil ngedam. Biar keluar semuanya. Jadi dari bawahnya nih ya, asfalul ghadid.
maaf, dari batang zakar sampai kepala zakar tuh. Ya, urut-urut. Biar betul-betul keluar semuanya. Ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i, sunat itu hukumnya jadi wajib buat pria. Karena kalau orang belum disunat, itu sedikitnya bakal nempel sisa-sisa kencingnya dia. Makanya kita nih sholat di belakang anak kecil yang belum disunat, makruh hukumnya. Nah, makanya kalau misalkan kita mau sholat di masjid, bawa anak kita yang kecil, anak kita belum sunat, cucu kita belum sunat, kita tahu diri, kita sholat di sok belakang. Soalnya kesian orang yang di belakang kita, yang di belakang anak kita, jatuhnya dia makruh. Sholat di belakang anak, sholat di belakang orang yang belum disunat, mau itu anak kecil, mau itu udah gede, itu jatuhnya makruh. Nah, jadi kita istibro, itu namanya istibro ya. 3 kali. Sambil ngedahem, diurut-urut, diulang-ulang. Pakai tangan kiri. Sampai keluar semuanya. Kalau udah begitu, baru cuci. Cuci. Baru udah kita keluar dari kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan. Dan baca doanya. Ya. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afan. Atau dalam kitab Bidayatul Hidayah ini alhamdulillahilladzi azhaba 'ani ma yu'dini wa afa fi ma yanfa'uni. Itulah beberapa adab yang berkaitan dengan kita masuk ke dalam kamar mandi atau ke tempat kita ingin buang hajat. Kalau kita buang hajatnya di lapangan terbuka, maka jangan kita menghadap matahari atau bulan. Kalau membelakanginya boleh, Beb, boleh. Tapi kalau ngadep matahari, ngadep bulan jangan. Membelakanginya masih boleh. Kemudian juga jangan ngadep kiblat dan juga nggak boleh membelakangi kiblat. Jadi kemana Beb ngadepnya? Kalau nggak ke utara ya udah ke selatan. Makanya kalau mau bikin rumah, perhatiin tuh kamar mandi posisinya. Posisi kamar mandi apalagi posisi WC-nya, perhatiin. Jangan sampai posisi WC kita ngadep kiblat. Walaupun kealingan tembok, ya, tetap masih makruh. Tetap masih makruh. Waduh, Beb. Udah kepalang tanggung, Beb. Udah dibikin, ngadep kiblat, ya udah, ente buang airnya mencong gitu ya. Mencong. Kalau misalkan WC jongkok, kalau WC duduk ribet banget mencong ya. Makanya perhatiin, bikin rumah, posisi kamar mandi, makanya kalau mau bikin rumah, tanya dulu kiblatnya di belah mana. Jadi enak kita mau ngedesainnya. Karena itu nanti berkaitan dengan letak kamar mandi. Berkaitan dengan adab kita sehari-hari. Nah, itulah beberapa adab yang berkaitan dengan hal ihwal masuk dalam kamar mandi. Dan ketika kita istibro tuh tadi tuh yang ngedahem, kita baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Bersihkan hatiku dari kemunafikan. Wa hassin farji, ya, dan jagalah kemaluanku minal fawahish, dari perbuatan-perbuatan keji, terutama zina. Na'udzubillahi min dzalik. Itu perkara-perkara yang berkaitan dengan adab masuk ke kamar mandi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin bil qabul.